sahabat-sahabat masyarakat Surakarta, masyarakat Nusantara yang saya kasihi, ketemu kembali dengan obrolan wedangan yang secara kontinu kami membuat konten-konten sederhana, ngobrol bareng. Kebetulan hari ini saya mendapatkan seorang tamu yang sangat luar biasa, tamu dari jauh, ini dari Semarang. Kebetulan namanya sama dengan saya Esti Wiono, beliau ini Jody Wiono. Selamat datang Mas Wiono, Mas Jody. Iya, sami karajan sedayanipun. Terus nuwun. Beliau ini adalah ketua Gemarasa. Ini Mas, Bapak saya Mas Jody, Mas. Bebas ya boleh, Mas ya boleh, Jody aja juga boleh. Ini Mas Jody, saya kepingin tahu dulu sebelumnya. Jadi Gemarasa itu lahir kapan dan sebenarnya mengapa Gemarasa lahir di Persatuan Nusantara ini? Iya, jadi Gemarasa itu ketika dulu rame-ramenya ada upaya-upaya khilafah dari gerakan-gerakan yang ekstrim ya, mengatasnamakan agama sampai munculnya 212 dan sebagainya. Ya, kan kita ini sadar bahwa kita ini ada di Indonesia. Ya, Bahwa di sini ini ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika. Dulu selalu yang muncul di berita-berita itu adalah tindakan preventif dari aparat penegak hukum, baik TNI ataupun Polri. Nah, melihat itu karena makin lama kok semakin, nah kalau menurut saya semakin gak karu-karuan, ya akhirnya ya kita gugah masyarakat, bagaimana kita meningkatkan semangat bela negara itu dulu, bahwa bagaimana kita menegakkan Pancasila, kemudian memahami betul makna Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri khas jati diri bangsa Indonesia, bersama berbeda-beda tapi tetap dalam satu tujuan, dalam suasana yang harmonis, sinergis, selaras. Nah, terus saya ajak teman-teman saja bahwa ayo, ini harus ada peran masyarakat, karena kinerja TNI Polri itu tidak akan optimal tanpa peran serta dari masyarakat. betul, sangat betul itu. Untuk mengantisipasi secara dini lah usulnya atas upaya-upaya yang mencoba untuk melemahkan Pancasila itu sendiri. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 21 bulan 12, jadi kita bikin tanggal 2112. Kita deklarasikan Gemarasa. Nah, Gemarasa itu secara makna harfiahnya ini kan kita gemakan rasa nih wong Nusantara itu kaya apa to? Bagus. Namun dalam kata itu waktu itu kita maknakan sebagai singkatan dari Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme dan Intoleransi SARA. Itu sebetulnya singkatannya justru bagus, Pak. Langsung kok gitu loh, langsung. Gila. Kemudian bahwa kita coba untuk menghilangkan image 212 diganti dengan image 2112 untuk menggemakan rasane wong Nusantara iki kaya ngopo. Oh, betul. Ya. Itu teman-teman waktu itu yang datang dari Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, waktu itu Pak Maulana, Jawa Timur, Bali, Lombok. Nah, terus akhirnya kita sepakat, kita deklarasikan di Semarang tentang Gemarasa Nusantara itu. Ya. Jadi Gemarasa Nusantara ini pada prinsipnya mencoba membangun persatuan yang Bhinneka ini, Mas ya. Berbagai macam adat istiadat, ada ras, ada agama, ada keyakinan, ada berbagai macam itu bagaimana tetap saling menghargai, saling
bersatu, saling mencintai dan lain Nggih. sebagainya itu ya sebetulnya. Ya, ini kalau saya menggambarkan ini tentang warna-warni di Indonesia. Ya, ya, Nah ini contoh nih, nah ini ada baju merah, ada ikat hitam, ya, ya. ada jam biru, tanah biru. Nah, Saya tadi juga mau pakai ikat loh mas, tapi nggak jadi. oh, jadi itu basirin apa? Apa disilikirin? Tapi betul itu, betul. Nah, jadi dalam konsep perjalanan teman-teman termasuk kita bagaimana mewujudkan semua kegiatan ini yang serasi, selaras, seimbang. Serasi itu berarti kan warna-warni itu. Ya, ya, Warna-warni tapi selaras. ya, ya. Selaras itu apa? Selaras, oh dilaras pena. Enak. Kemudian dalam rangka untuk tercapainya suatu keseimbangan. Keseimbangan apa? Tentang nilai-nilai kemanfaatan ya bagi diri pribadi, kelompok kecil masyarakat, kelompok besar masyarakat, bahkan hingga berbangsa dan bernegara, bahkan berdunia. Mendunia sampai itu. Keseimbangan. Keseimbangan. Bagaimana menjaga, saling menjaga tentang hak asasi manusia dalam memilih keyakinan. Ya. Tidak boleh dipaksain. Paksain. Jadi kalau ada istilah mau mengkhilafah-khilafahkan, lu lihat orang itu mau apa enggak? Ngapain harus dipaksa? Betul. Dulu kaum seniman mas, Nggih. kaum seniman juga pernah merasa sangat resah. Nggih, Karena misalnya contohnya ya di Pantura, di Pati atau di Kudus saya nggak tahu, tapi itu ada semacam upacara resmi itu, peresmian apa resmi gitu. nggih. Itu gambyong mas. Oh, Gambyong pitulas. Demak Itu itu sudah dandan rapi gambyong. Nggih. Pakai konde itu, pakai temben itu tuh, pakai kebun itu sama ukuran apa. Tidak boleh keluar mas. Nah, Tidak boleh keluar. Itu harus pakai baju, harus pakai jilbab. Jadi sudah siap tidak jadi keluar. Itu lalu terjadi berbagai macam keresahan di kalangan para seniman. sama kayak kuda lumping waktu di Sumatera kemarin Ya, itu. kemarin. Tapi gini, Ya. mengapa suara itu selalu bergema? Ini kan gini loh mas. Jadi suara-suara yang di sebelah sana yang memakai politik identitas, yang mengatasnamakan agama, itu serasa lebih keras daripada suara-suara yang mencoba untuk saling menghargai, toleransi dan lain sebagainya. Itu karena sebetulnya mereka menurut ketua NU di sini itu mereka itu hanya sedikit sebetulnya, jumlahnya hanya sedikit. Tapi mereka publikasinya yang besar ya. mereka bersuara terus menerus. Nah, yang banyak ini rata-rata diem mas. Jadi orang baik diem itu salah kalau zaman sekarang. Jadi orang baik ya harus berbicara, Sampaikan pendapatnya. Gitu. Nah, terus Gemarasa ini apa? Tindakannya apa? Kita terprogram. Ada langkah-langkah yang sifatnya urgent atau jadi skala prioritas, kemudian ada yang untuk jangka panjangnya. Memang pada saat itu yang paling berat itu suara-suara di medsos. Betul. Nah, maka waktu itu kita bikin yang namanya tim cyber anti hoax. Kita kerjasama dengan Intelkam Polda Jateng hingga Cyber Indonesia. Jadi konten-konten yang sekiranya mencoba untuk memecah belah, mengadu domba, merusak atau mencoba untuk mematikan budaya kita, yaitu di situ kita lawan mereka. Bahkan ada yang kita laporkan, yang tentunya sesuai dengan proses hukum yang prosedur yang kan kalau kita sendiri menghendaki bahwa ayo semua budaya atau tata cara apapun yang masuk kita ikuti hukum, tata cara mainnya itu, maka kita pun juga paling tidak harus bisa menjadi tauladan untuk menegakkan hukum itu sendiri di semua bidang. Betul. Termasuk hukum. Nah, menyikapi tadi bahwa misalnya ada
budaya lokal yang kemudian tidak boleh ditampilkan, ya saya kira itu menjadi seperti kita. Iya, dan menyedihkan itu Mas. Nah, sebetulnya. harapan kita nanti akan dorong bahwa jangan hanya pelecehan agama tertentu saja itu yang selalu digembar-gemborkan, tapi pelecehan tentang budaya ini sanksinya juga harus mulai dipertegas. Harus ada sanksinya ya Mas? Harus ada sanksinya dong. Oh gitu ya? Bagaimana bila orang luar menghina bangsa kita, tradisi bangsa kita diejek? Ya. Apa kita mau diem aja? Betul. Nah sekarang ini tinggal ini regulasinya, tinggal institusi negara ini, bagaimana nih menyikapi ini? Sebetulnya kita sudah sangat toleran ya Mas, sebetulnya para seniman itu. Ini yang tradisi milik kami, jadi diri kami, martabat kami. Jangan kamu usik-usik. Kalau kamu mau buat gambyong dengan ala kamu sendiri, monggo silahkan. Nyuntuk gini itu ya. Nyuntuk gini. Nek kowe ora nganggo liya-liya ora apa-apa ning gambyongmu dhewe. Jangan dilarang ya. Yang ini jangan dilarang. Ini milik kami, ini jadi diri kami, ini martabat kami ya Mas. Padahal kita tuan rumah ya. Tuan rumah padahal itu. Kok malah orang untuk karo tamu nih itu. Itu. Itu ya. Itu. Jadi paling tidak ya kita bersama-sama lah semuanya kesadaran untuk lebih mencintai bumi pertiwi. Betul. Bahwa jati diri, adat istiadat yang sekiranya baik, luhur, ya toh. Itu siapa lagi kalau yang mempertahankan atau melestarikan bukan kita sendiri. Iya. Menyangkut sudut pandang bahwa oh itu musyrik, oh itu tidak baik, lihat dulu dong Konteksnya itu. iya. Jangan terus diklaim, mudah diklaim ini nggak bagus ini. Tengok dulu lah, lihat dulu lah. Betul. Apa makna filosofinya dan bagaimana nanti rasa kebangsaan dimulai dari adat istiadat budaya. Kan dari dulu sudah digembar-gemborkan tentang budaya adiluhung. Iya. Di Nuswantara ini. Kalau adiluhung itu sesuatu yang sangat luhur sekali. Nah, kenapa tidak digali itu? Betul. Kultur budaya bangsa kita, suasana kegotong royongan, Ya. suasana kebersamaan, toleransi itu sudah terbangun sejak lama. Kenapa kok mau dipetak-petak? Ya. Betul. Saya sangat setuju sekali. Jadi sebenarnya yang terjadi sekarang ini Mas, ini belum berhenti loh Mas. Belum berhenti, bahkan Perjuangan belum selesai. belum selesai. Soalnya belum selesai. Meskipun Iya. kesadaran masyarakat semakin meningkat ya. Iya. Saya tahu semakin meningkat. Tapi apakah benar Pak? Bahwa nanti di tahun 2024 itu pembelahan itu akan semakin jelas dan semakin membesar Mas. Kalau menurut prediksi penelitian dan dari situasi kondisi real yang sekarang ada. Ya Antara yang memang. nasionalisme dan yang Ya kalau saya mencoba untuk membuat satu analisa itu antara metafisika, logika dan perdata. ya, Metafisika itu entah itu wangsit, gambaran dan sebagainya itu kan sah-sah saja. ya, Yang sekiranya bisa di logika. Ya di logika itu dengan situasi update terkini ini apa? Kemudian diperdatakan itu akan kita pertegas tentang konten faktualnya, fakta dan faktualnya. Nah, artinya begini, tentang pelestarian budaya, tentang gambaran ke depan. Daripada kita dibayang-bayangi ketakutan dulu, mendingan kita bangun tentang rasa optimisme dari sekarang. Bagaimana? Ayo kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya sebangsa dan setanah air. Ayo kita antisipasi suatu gelombang yang merusak mental bangsa kita atau yang membawa budaya-budaya yang sekiranya kurang pas dengan bangsa kita. Ayo kita antisipasi dengan melestarikan budaya dari leluhur kita di masing-masing wilayah di Indonesia ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing wilayah dalam rangka memperkuat jati diri bangsa Indonesia. ya, Kita tidak perlu mencontoh budaya ya. Mungkin kalau yang sekiranya baik, cocok, monggo. enggak apa-apa. Tapi yang sekiranya tidak sesuai, mau itu dari Eropa kayak dari Amerika kayak dari Arab, mau dari manapun, yang sekiranya enggak pas Tentunya boleh, tapi yang baik lah. Yang baik. Rojo Yang- miliki sing yang sudah Ya, jangan- agama. yang jangan merusak Jangan merusak, betul. budaya kita. Betul. Itu.
Nah, ini cara sudut pandang saya seperti itu. Kalau menyikapi bagaimana ke depan itu nih, lah daripada saya menunggu ke depan, ayo sekarang kita bersama-sama kita antisipasi dini. Betul, betul. Ayo kita gerakkan. Saya sangat setuju. Nah, di masyarakat juga bergerak gitu loh. Iya. Ya. Sinergis antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat bergerak, pemerintah tidak mendukung, ya itu lemah. Lemah. Ya. Jadi harus semuanya. Ya. Oh, jadi yang namanya keserasian, keseimbangan ya antara masyarakat dengan pemerintah, dengan alam ini bagaimana tercapai suatu keseimbangan, berarti harus ada keselarasan, Betul. kebersamaan. Ya, ya, ya. Maka warna-warni ini nanti akan menjadi indah, Pak. Indah, ya. Gitu. Kita memang, saya kan selalu bilang bahwa kita adalah Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu. Indah bagai pelangi, kokoh bagai batu karang. Jadi kalau itu tetap seimbang di atas gelombang. ya betul. Apapun dugaan itu tetap seimbang, betul. Saya sangat setuju. Nah, sekarang Mas, yang ingin saya tanyakan, Kemarasa ini kan semacam ormas ya, semacam ormas. Nah, kalau ormas itu kan tentu ada aspek logistik, aspek pembiayaan. Nah, ini didapat dari mana? Dari iuran para anggota atau apa? Atau saya dengar katanya mau bikin koperasi juga katanya. Ngeten. Secara keorganisasian sumber dana yang diperoleh dari memang ada namanya iuran anggota, hibah yang tidak mengikat, kemudian ada juga yang namanya usaha yang sah. Nah, saya lebih cenderung dengan usaha yang sah. Kemudian sementara ini karena teman-teman kita ini multi karier, ada bidang hukum, ada bidang ekonomi, baik itu akuntansi dan sebagainya. Nah, ini ada jasa advokasi, jasa akunting, jasa perizinan dan sebagainya. Sementara ini yang kemarin kita gunakan untuk membiayai untuk ini dorong ini kegiatan teman-teman, mendukung kegiatan teman agar bisa lancar. Dalam rangka untuk keberlangsungannya jangka panjangnya, saya kira sesuai dengan ciri atau jati diri bangsa kita, maka kita bikinkan Operasi Gemarasa Nusantara. Operasi Gemarasa Nusantara. Dan izinnya sudah selesai semua. Bukan kita bentukkan, tapi izinnya sudah ada. Kepengurusan di beberapa wilayah, baik yang di Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, ini beberapa sudah terbentuk. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan agar ini menjadi produktif sebagai penggerak roda kegiatan Gemarasa yang punya cita-cita luhur, visinya yaitu terwujudnya karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang berbudi pekerti luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bagus sekali. Dan itu visi kita. Ya. Jadi saya kira Gemarasa ini satu ormas yang menurut saya sangat luar biasa, sangat bermanfaat menurut saya bagi keberlangsungan NKRI ini dan satu juga bagi NKRI ini bisa berlangsung kan karena kepersatuan keanekaragaman itu, dan itu menjadi salah satu tujuan pokok dan menjadi prioritas bagi Gemarasa ini. Menurut saya jadi sangat luar biasa. Dimulai dari pembangunan mental untuk per pribadi tentang sifat-sifat luhur budi pekerti. Nah itu betul. Yang tentunya kalau berkaitan dengan agama adalah urusan pribadinya masing-masing. Sementara secara kebersamaan kelompok, bagaimana kita mementingkan nilai kemanfaatan terhadap asas manfaat sesama manusia. Ya. Termasuk lingkungannya. Lingkungan hidup itu penting. Itu tadi keseimbangan. Saya selalu mengatakan keadilan, keseimbangan. Kalau kita merasakan pada setiap hari itu matahari terbit itu setiap hari dan tanpa henti itu memberikan hidup pada kita. Orang lehernya nggak mas? Betul kesel. Orang kesel. Nah, semoga Gemarasa itu seperti matahari. Iya. Tidak pernah lelah, terus menerus berjuang. Jangan belara obor. Jangan obor. Jangan obor belara. Jangan bang api. Iya. Harus tetap tabah,
sabar, ketulus, bermanfaat. Pasti banyak halangan, tapi itu semua rintangan saya pikir kalau kita ikhlas Dengan gembira saja. ya, kita sikapi dengan gembira, kita sikapi dengan kasih, kita sikapi dengan cinta, Nggih. tapi juga bisa tegas, bisa ngomong apa adanya dan lain sebagainya. Nggih. Itu saya pikir Gemah Rasa akan semakin besar dan akan semakin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nggih. Ini karena waktunya memang sangat pendek, Mas. Mboten Dalam napa-napa. anu ini. Ya, panjang kepingin- pendek saya suka semua. Saya pengen dengan membuat closing statement dan matur kepada semua masyarakat Nusantara yang nanti mendengarkan obrolan kita ini. Nggih. Monggo kami persilahkan buat closing statement. Nggih. Jadi ayo kita sebagai masyarakat yang dilahirkan di Indonesia, sebagai rasa syukur karena dilahirkan di negara kita, ya mari kita jaga bumi pertiwi, tanah suci tempat kita kelahiran sendiri dahulu. Kita jaga kelestariannya, kemudian bagaimana cara pengolahannya tersebut. Kita ajak kawan-kawan kita semua untuk secara kesadaran, secara cerdas bahwa mencintai bumi pertiwi itu adalah merupakan suatu bentuk pengabdian yang nilainya sangat luar biasa, baik untuk diri kita sendiri, untuk alam, dan yang tentunya Tuhan tidak akan tidur. Terima Jadi, kasih. Monggo. Nggih, jadi tidak perlu kita antar bangsa ini saling menghina, kemudian saling menjatuhkan, kemudian juga apalagi saling menganggap tidak benar. Tapi kan lebih bagus, ayo bagaimana kita secara bersama-sama membuat kemajuan di negara ini dengan suatu toleransi yang tinggi, tentunya dalam suasana kebinekaan tunggal ika yang sangat kuat. Itu harapan kita. Jadi pemahaman tentang Pancasila, khususnya pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika yang maknanya adalah warna-warni, bermacam-macam, tapi kita tetap dalam satu tujuan apa? Ayo kita jadikan Indonesia Jaya Negara, Nuswantara Jaya Negara. Peran serta masyarakat dan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, ayo keharmonisan, kesinergisan. Kapan mau dimulai kalau tidak dari hari ini, dan untuk ke depan secara tangguh dan secara konsisten. Ya. Itu maksudnya. Terima kasih sekali Mas Dudi Wiono. Ketua Gemah Rasa Nusantara. Ini obrolan kita meskipun hanya sangat singkat, tapi memberikan banyak manfaat menurut saya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berkenan mendengarkan obrolan kita ini. Semoga semua bisa tergugah hatinya, bisa bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan, bekerja bersama-sama, saling menghargai untuk kemajuan Indonesia di hari-hari yang akan datang. Jadi saya kira itu pembicaraan kita siang ini. Harapan kami semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Tas dulu juga.